Assalamualaikum. Berikut akan Bu Visyai jelaskan cara untuk mengukur sudut. Sebelum mengukur sudut, kita harus mengetahui bagian-bagian dari alat yang akan kita gunakan. Untuk mengukur sudut, kita membutuhkan benda yang namanya busur derajat. Busur derajat seperti ini. Yang paling enak digunakan adalah busur derajat yang bening ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagian-bagian dari busur derajat. Untuk garis yang di bawah ini namanya garis horizontal. Kemudian garis yang ke atas ini disebut dengan garis vertikal. Untuk pertemuan antara garis vertikal dan horizontal ini disebut dengan pusat sudut. Ya, selanjutnya kita langsung saja akan mengukur sudut dari sudut AOB. Kita perhatikan kaki sudut mana yang akan kita gunakan sebagai patokannya. Ya, dari kedua kaki sudut ini kita akan menggunakan salah satu kaki sudut. Misalnya saja kita menggunakan kaki sudut OB. Jadi kita akan meletakkan garis horizontal itu berada pada garis OB. Nah, titik sudut kita letakkan pada pusat sudut. Mari kita perhatikan. Ketika kita menggunakan garis OB sebagai patokannya, maka kita akan memulainya dengan melihat angka 0 yang ada di garis OB ini. Dari 0 ini kemudian kita tarik ya sampai pada kaki sudut OA. Pada kaki sudut OA itu kita akan menemukan pertemuan pada angka berapa? Ini ada 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, kemudian 130. Jadi sudut OB dari kaki sudut OB ke OA ini adalah 130 derajat. Kenapa kita tidak menggunakan 0 dari sini? Ini karena kaki sudut yang kita gunakan sebagai patokannya ini besarnya adalah 130 derajat. Mari kita cek kembali. Jika kita menggunakan kaki sudut AO atau OA, berarti kita menempelkan garis horizontalnya seperti ini, tidak seperti ini. Nah, kenapa? Karena kita menggunakan OA sebagai patokannya, sedangkan titik, titik sudutnya itu berada di sini. Titik sudutnya kita pusatkan pada pusat busur. Jadi ketika kita tarik garis horizontal, kita paskan, baru karena yang digunakan adalah OA, maka kita melihat angkanya dari sini 0, 10, 20, 30 dan seterusnya sampai dengan angka yang berada pada garis OB. Berapa? Ya, 130. Sebenarnya sama saja kita akan mengukur dari kaki sudut manapun. Tetapi yang terpenting adalah kita harus meletakkan titik sudutnya pada pusat busur. Ya, pusat busurnya ini kan. Ini pusat busurnya. Nah, kita akan mencoba sekali lagi. Di sini ada sudut CAB. Mari kita coba lagi. Nah, kita letakkan titik sudut pada titik busur. Nah, ini kita paskan terlebih dahulu. Nah, kira-kira angka yang kita lihat yang di sebelah mana ya? Kanan atau kiri? Ini atau sini? Nah, karena kita melihat dari kaki sudut AB ya, di nolnya itu dimulai dari AB, maka kita melihat dari 0 yang di sini. Kita tidak melihat 180 karena mengukur sudut itu dimulai dari 0.
kita lihat ini ada 0, AO, AB. AB itu dari 0, 10, 20, 30. Nah, pada garis AC ini adalah angka 30. Berarti ini berukuran 30 derajat. Ya, begitu ya. Kita akan mencoba 2 soal kembali. Nah, silahkan kalian coba di rumah masing-masing. Pada soal di LKS yang sudah disediakan, di sini ada sudut A, B, C. Nah, kita letakkan titik sudut. Titik sudut berada di titik pusat busur. Nah, ketika diletakkan pada titik pusat busur, kaki sudut yang berada di garis horizontal adalah titik AB. Nah, pada titik AB, karena mengukur sudut itu dimulai dari 0, berarti kita memperhatikan angka yang berada di atas. Ya, 0 ini dimulai dari di atas. Nah, kita lihat angka yang jatuh pada titik CB adalah angka berapa? Ini, garis CB. Berapa? Ya, benar, 90. Berarti ini berukuran 90 derajat. Kemudian kita lanjutkan ya. Di soal berikutnya, apakah kamu sudah dapat memahami? Kita coba sekali lagi. Pada soal berikutnya ada sudut DEF atau sudut FED. Pada sudut ini kita akan mengukur dengan cara meletakkan titik pusat busur pada titik sudutnya. Nah, mari kita perhatikan garis horizontalnya. Pada soal berikutnya ya, kita perhatikan di situ ada sudut DEF atau FED. Sudut tersebut dapat kita ketahui ukurannya dengan mengukur menggunakan busur derajat. Caranya adalah letakkan titik sudut pada sudut ini dengan titik pusat busur. Nah, kita letakkan di sini. Nah, kita perhatikan garis horizontalnya. Kita paskan, kemudian kita cocokkan. Garis horizontal DE menjadi patokan dalam mengukur sudut, sehingga angka yang kita gunakan adalah angka yang berada di atas. Kenapa? Karena yang kita mengukur sudut itu dimulai dari 0. Kita lihat ada 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Kita perhatikan garis EF atau FE itu jatuh berada pada angka berapa? Kita perhatikan nolnya dari sini. Nah, hasilnya adalah 60 derajat. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa tidak menggunakan angka 120 ini? Karena kita mengukur sudutnya dimulai dari garis DE, 0 yang ada di atas. Kita tidak menggunakan yang di bawah. Jika kita menggunakan di bawah, itu ketika kita mengukur sudut dimulai dari garis yang lain yang berada di sisi kanan. Ya, berarti ini sudutnya adalah 60 derajat.